Shalom saudara-saudara, saat ini saya akan berbicara tentang pikiran yang dijaga. Banyak orang percaya hanya menjaga harta benda yang Tuhan Yesus percayakan di dalam kehidupannya untuk dikelola. Kalau emas, perak, permata, ada berlian, ada surat berharga yang dengan hati-hati dijaga, ditaruh di brankas, ditaruh di safe deposit box, maka bukan hanya barang-barang, benda-benda berharga yang dipercayakan kepada kita yang harus kita jaga. Selain jaga hati, kita juga harus menjaga pikiran kita. Karena pikiran adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Pada saat kita lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita diperbaharui. Tapi bukan secara otomatis, pikiran kita tiba-tiba menjadi pikiran Kristus semuanya. Dibutuhkan proses, dibutuhkan pikiran yang setiap hari dididik, bertobat, berpindah dari pikiran dunia kepada pikiran Kristus. Firman Tuhan berkata, sebagaimana pikiran orang itu, demikianlah dia. Jadi pikiran kita akan membawa kita bagaimana cara kita hidup. Pikiran kita akan menentukan arah kehidupan kita. Itulah sebabnya penting sekali kita untuk menjaga pikiran. Nah, kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru yang diperbarui roh kita. Tetapi pikiran kita itu harus mengalami pertobatan setiap hari. Harus berpindah dari pikiran dunia kepada pikiran Kristus. Harus diubah, dididik. Ingat peristiwa tentang ketika Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita sengsara mati di atas kayu salib. Petrus menarik Tuhan Yesus dan berkata, Guru, sekali-kali itu jangan terjadi kepadamu. Maksud Petrus baik, versi manusia. Tapi kemudian Tuhan Yesus menghardik Petrus dan berkata, apa yang dia pikirkan adalah yang dipikirkan oleh manusia. Bahkan Tuhan Yesus menghardik, enyahlah engkau iblis, sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Berarti manusia memikirkan apa yang dari dunia ini, hal-hal yang manusia anggap baik. Yang Tuhan inginkan adalah pikiran kita itu dijaga dari pikiran dunia. Bahkan pikiran dunia, ada pikiran dunia yang baik, ada pikiran dunia yang jahat. Yang Tuhan inginkan adalah pikiran Kristus. Berarti termasuk pikiran dunia yang baik itu Tuhan Yesus tidak inginkan. Tuhan Yesus menginginkan kita punya pikiran Kristus. Pikiran dunia yang baik bukan itu yang Tuhan Yesus cari. Tuhan ingin supaya saat kita memiliki pikiran Kristus, pastilah pemikiran itu baik. Tetapi pemikiran yang baik belum tentu adalah pemikiran kebenaran atau pemikiran Kristus. Itulah sebabnya kita harus menjaga pikiran kita. Karena itu merupakan perintah Tuhan. Bagaimana cara kita menjaga pikiran kita? Supaya selaras dengan kehendak Tuhan, supaya pemikiran kita sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Yang pertama, kita harus membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita harus sedaya upaya kita harus baca. Pada saat kita baca, kita harus dengarkan. Pada saat hamba Tuhan membicarakan firman Tuhan, kita juga dengarkan. Dan kita renungkan. Jadi jangan hanya asal baca, asal dengar, tapi renungkan dengan dalam. Maksudnya ini apa? Apa yang Tuhan inginkan, yang saya lakukan, yang harus saya perbaiki. Kita harus renungkan firman-Nya, supaya kita bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita mau
mengenakan pikiran Kristus, mengubah dari pikiran dunia kepada pikiran Kristus, maka kita harus setia dan rajin melakukan firman Tuhan. Bukan hanya dengar, bukan hanya renungkan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan dengan setia dan rajin. Nah, setia dan rajin di sini kita harus lakukan semuanya. Bukan kita tebang pilih. Yang mana yang bagus, itu yang saya lakukan. Yang cocok dengan saya, itu saya lakukan. Yang nggak cocok, saya nggak mau. Bukan seperti itu. Melakukan firman Tuhan akan membuat pikiran kita itu terbiasa dengan pikiran Kristus. Karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan untuk membuat pikiran kita terjaga, supaya kita memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada melakukan firman Tuhan, kita akan lakukan apa yang Tuhan sukai dan apa yang tidak kita sukai, kita lakukan. Saya mengerti ada firman Tuhan yang kalau manusia disuruh itu sulit. Itulah sebabnya cenderung manusia itu suka milih-milih. Kalau Tuhan suruh mengampuni, yang suka Tuhan. Manusia nggak suka. Tapi karena Tuhan yang suruh, kita lakukan. Kalau Tuhan suruh kita memberi, maka sekalipun daging ini nggak suka memberi waktu, memberi uang pada orang yang membutuhkan, memberikan bantuan, tentu saja kita harus jadi orang yang cerdik ya, orang yang berhikmat, bukan orang yang mudah ditipu. Karena hari-hari ini banyak penipu. Jadi kita lakukan dengan hati yang tulus. Kalau Tuhan suruh kita memberi, kita lakukan memberi. Kalau Tuhan suruh kita membantu orang lain, kita bantu orang lain. Kalau Tuhan suruh kita bayar pajak, maka kita bayar pajak. Hal-hal yang kita nggak mau harus kita lakukan karena kita mau taat dengan firman Tuhan. Kalau mau jaga pikiran kita, maka kita harus tahu musuh terbesar dari pikiran yang dijaga adalah kekhawatiran. Iblis nggak tiba-tiba datang dalam sosok yang menyeramkan, datang kepada kita dan mengancam kita sehingga kita bisa ketakutan ataupun kita bisa berani langsung tengking. Dengan dua reaksi itu kita tahu dan kita akan jadi awas bahwa iblis mau menyerang kita. Tapi iblis itu suka pakai hal yang dia tahu ini bisa dengan cepat kena dengan sasaran. Yaitu dia akan pakai senjata kekhawatiran. Dia menyusup di pikiran. Dia menyusup di hati. Sehingga manusia atau orang-orang percaya itu mulai khawatir. Ketika khawatir terjadi, ketika kekhawatiran muncul, maka manusia akan sulit melihat yang mana yang menjadi masalah dia harus pecahkan, yang mana itu dosa. Kekhawatiran membuat manusia terpojok sehingga dia akan melakukan banyak langkah yang membuat dia berdosa oleh karena dia khawatir. Misalnya ada seorang ibu yang dia bersikeras, ayo pastor doakan aku supaya bisnis ilegalku menjadi berhasil, menjadi banyak yang beli barang-barang ilegalnya. Saya bilang, Bu, itu hal yang tidak benar. Tapi dia bilang itu cara cepat menghasilkan uang karena cara-cara yang lain itu nggak bisa secepat itu. Nanti keluarga kami berantakan. Nah itu menghalalkan segala cara. Masalahnya adalah penghidupan, makannya, pakainya, tempat tinggal. Itu masalahnya. Itu yang harus diusahakan dengan cara berdoa, bekerja yang halal. Bukan menghalalkan segala cara. Kenapa bisa menghalalkan segala cara? Karena iblis pakai kekhawatiran yang ditaruh di pikiran. Kalau kita mengenakan pikiran Kristus, maka kita akan tahu, ini dosa nih jangan lakukan. Ini masalah harus aku selesaikan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa sebagaimana pikiran kita, demikianlah kita. Sebagaimana pikiran dia, demikianlah dia. Itu berarti kalau kita berpikir nggak bisa, ini cara satu-satunya cara kotor, maka demikianlah dia. Banyak orang mulai kompromi karena disusup oleh kekhawatiran.
Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang benar. Kita punya Tuhan yang sayang dengan kita. Dia ingin kita bangkit, kita punya pemikiran yang benar, yang takut akan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita beriman, kita tidak melihat, namun kita percaya. Ketika kita percaya, ketika kita bekerja, maka kita akan melihat itu yang Tuhan inginkan. Mengenakan pikiran Kristus. Pikiran yang setiap hari bertobat dan minta, Tuhan ajari saya untuk punya pikiranmu, bukan punya pikiran dunia. Kita harus berdoa supaya Tuhan kuatkan kita. Karena kalau kita pakai pikiran Kristus, maka kita akan memikirkan hal-hal yang di atas. Hal-hal yang jauh lebih tinggi. Hal-hal yang Tuhan sediakan dengan jauh lebih efektif, luar biasa untuk kehidupan kita. Jangan pakai cara-cara yang sempit, cara-cara yang cepat. Yang dunia pikir itu baik. Tidak. Hanya cara yang benar, yang benar-benar baik. Cara yang baik belum tentu benar. Saya terbeban untuk mendoakan Bapak Ibu yang hari-hari ini dalam keadaan kesulitan, kehidupan, sandang, pangan, papan, dan penghidupan di dalam sehari-hari. Saya terbeban untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang mengikuti acara ini. Hamba berdoa Tuhan, kalau anak-anak-Mu saat ini dalam keadaan kekurangan, makan, pakaian, tempat tinggal, dan pekerjaan Tuhan, biar Engkau turun tangan, Engkau taruh di dalam hati anak-anak-Mu iman, kepercayaan kepadamu Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan punya hati yang teguh dan pikiran yang benar untuk selalu mengenakan pikiran Kristus, untuk selalu beriman, untuk selalu percaya kepadamu dan berusaha. Dan ketika anak-anak-Mu sedang bekerja, berusaha, maka ingatlah akan anak-anak-Mu. Dan biar berkat-berkat-Mu tercurah atas saudara-saudariku yang ikut berdoa bersama-sama ini Tuhan. Hamba percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Hamba melepaskan berkat atas anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami semua mengenakan pikiran Kristus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jaga kesehatan Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati.